beberapa makalah dari kelas 1C Ilmu Keperawatan, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh... Perkenalkan, nama saya Debbie Cica Mudia, 2126010092. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai direct renin inhibitor baru pada terapi hipertensi. Baiklah pemateri. Perkenalkan, saya Opika Zahra, 2126010110. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyakit asma pada anak-anak. Pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Metriani, 2126010095. Materi tentang karies gigi. Pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Anis Juni Artika, 2126010078, akan menyampaikan materi tentang bahayanya narkoba di kalangan pada remaja. Pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Ega Jinarti, 21260100181. Saya akan menyampaikan materi tentang osteoporosis pada manusia. Baiklah, kita mulai. Pemateri pertama akan menjelaskan tentang judul makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Cica Media, NPM 2126010092. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah direct renin inhibitor baru pada terapi hipertensi. Pengertian hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah meningkat secara kronis. Pada tahun 2000 tercatat sebanyak 26,4% dari seluruh orang dunia menderita hipertensi. Jumlah penderita hipertensi di seluruh dunia telah meningkat secara substansial antara tahun 2000 hingga 2010. Angka kejadian hipertensi pada tahun 2010 dilaporkan meningkat menjadi 31,1%. Nah, pemberian obat antihipertensi bertujuan untuk mencegah morbidtas dan mortalitas akibat tingginya tekanan darah dan mengendalikan faktor-faktor risiko kardiovaskular lainnya. Obat antihipertensi yang umum digunakan saat ini adalah angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE dan angiotensin receptor blocker atau ARB. Keduanya turut terlibat dalam mengendalikan renin angiotensin aldosterone system. Akan tetapi temuan sebelumnya menyatakan bahwa ACE dan ARB belum sepenuhnya efektif karena keduanya dapat menghasilkan efek survei yang incomplete sehingga dapat membatasi potensi kedua obat tersebut. Pengobatan yang efektif dapat menjaga agar tekanan darah berada dalam keadaan normal selama hampir 50 tahun. Dalam beberapa dekade, pengobatan hipertensi dapat menurunkan risiko terjadinya stroke dan serangan jantung. Tapi pada dekade terakhir terjadi peningkatan kejadian gagal jantung kronis dan SRD atau end-stage renal disease. Ada beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah kurang optimalnya strategi pencegahan dan pengobatan hipertensi, sehingga perlu penelitian lebih hipertensi lanjut untuk menemukan obat baru yang lebih baik untuk penderita hipertensi esensial. Pada pemeriksaan tekanan darah akan didapat dua angka yang lebih tinggi diperoleh pada saat jantung berkontraksi atau sistolik. Angka yang lebih rendah diperoleh pada saat jantung berelaksasi atau diastolik. Tekanan darah kurang dari 120/80 mHg didefinisikan sebagai normal pada tekanan darah tinggi. Biasanya terjadi kenaikan tekanan sistolik dan diastolik. Sel endotel pembuluh darah memproduksi berbagai bahan vasoaktif yang sebagian bersifat vasokonstriktor seperti endothelin, thromboxan A2 dan angiotensin 2 lokal, dan sebagian lagi bersifat vasodilator seperti endothelium derived relaxing factor yang dikenal juga dengan nitric oxide atau NO dan prostaglandin PG12. Selain itu, jantung terutama anterior kanan memproduksi hormon yang disebut dengan angiopeptin atau natriuretic peptide atau ANP yang bersifat diuretik, natriuretik, dan vasodilator yang cenderung menurunkan tekanan darah.
Nah, meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara. Satu, jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Kedua, arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Tiga, bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Nah, sebaliknya jika aktivitas memompa jantung berkurang, arteri mengalami pelebaran. Banyak cairan keluar dari sirkulasi. Gejala hipertensi terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi, padahal sesungguhnya tidak. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, pendarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan, yang bisa saja terjadi baik pada penderita hipertensi maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal. Jika hipertensinya berat, maka bisa timbul gejala sakit kepala, kelelahan, mual muntah, serta sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Kadang penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Ensefalopati hipertensif yang memerlukan penanganan segera. Penyebab hipertensi ada hipertensi primer atau esensial, ada juga hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya. Sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan atau sebagian akibat dari adanya penyakit lain. Ada renin inhibitor. RAAS memegang peranan kunci dalam regulasi tekanan darah, bekerja terutama melalui efek pada hormon angiotensin 2. Renin merupakan katalisator pertama dalam RAAS dan memiliki spesifisitas yang tinggi terhadap substratnya, yaitu angiotensin. Inhibitor renin mempunyai potensi untuk mencegah terjadinya sistem kompleks hormonal pada awal aktivitasnya, sehingga memberikan efek samping yang rendah. Renin inhibitor bekerja dengan mencegah pembentukan anglo 1 dan anglo 2, maka akan memberikan profil terapi seperti gabungan ASI dan ARBS. Pengertian aliskrin merupakan senyawa non-peptid dengan BM rendah dan digunakan untuk terapi pada hipertensi. Dirancang dari sebuah kombinasi teknik modeling molekular dan eludasi struktur kristal. Aliskrin adalah inhibitor renin yang konten dan spesifik secara in vitro. Hasil penelitian menunjukkan terapi oral aliskrin sekali sehari akan menurunkan tekanan darah secara efektif pada pasien hipertensi ringan sampai sedang. Terapi dengan aliskrin juga menunjukkan profil keamanan dan tolerabilitas yang baik. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan profil farmakokinetika aliskrin setelah pemberian per oral. Sifat fisikimia aliskrin. Aliskrin merupakan molekul yang cenderung hidrofilik dengan nilai log oktanol atau air sebesar 2,45 pada pH 7,4. Selain itu, aliskrin memiliki kelarutan tinggi dalam air yang dianggap sebagai syarat penting untuk meningkatkan bioavailabilitas oral. Mekanisme kerja aliskrin, peranan RAAS dalam hemodialisis, sistem kardiovaskular, tekanan darah, serta keseimbangan cairan dan elektrolit sudah diketahui sejak lama. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan kita meningkat secara kronis, sehingga diperlukanlah keteraturan dan mengontrol, juga meminum obat antihipertensi. Obat antihipertensi yang umum digunakan saat ini adalah angiotensin hipertensi enzim inhibitor dan angiotensin reseptor blocker. Akan tetapi ASI dan ARB belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan tekanan darah. Untuk itu ditemukan direct renin inhibitor baru, yaitu disebut dengan aliskiren. Atau aliskiren dapat memblokade renin angiotensin aldosteron sistem RAS pada level tertinggi, sehingga aliskiren dapat menurunkan tekanan darah secara berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metriani. Di sini saya akan
menjelaskan tentang makalah karies gigi. Karies merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi, yaitu email, dentin, dan sementum, yang disebabkan oleh aktivitas suatu zat kronik dalam suatu karbohidrat yang dapat diragikan. Demyelinisasi jaringan keras gigi, yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organik akibat terjadinya invasi bakteri dan kemampuan pulpa serta penyebaran infeksinya. Mineralisasi terjadi pada stadium yang sangat dini penyakit dapat dihentikan. Penyebab karies gigi. Ada 4 hal utama yang menyebabkan karies pada gigi, yaitu 1. Gigi. Anatomi gigi berpengaruh pada pembentukan karies. Celah atau alur dalam pada gigi dapat menjadi lokasi perkembangan karies, karena karies juga sering terjadi pada tempat yang sering diselipi sisa makanan. Yang kedua, bakteri. Mulut merupakan tempat perkembangan bakteri, namun bakteri juga bisa menyebar ke dalam sela-sela gigi. Yang ketiga, karbohidrat yang difermentasikan. Bakteri pada mulut seseorang akan mengubah glukosa fruktosa yang menjadi asam laknat melalui sebuah proses geolisis yang disebut fermentasi. Bila asam ini mengenai gigi dapat menyebabkan demineralisasi. Proses sebaliknya, remineralisasi dapat bila pH telah dinetralkan. 4. Waktu tingkat frekuensi gigi terkena dengan lingkungan yang akriogenik dapat mempengaruhi perkembangan karies. Setelah seseorang mengonsumsi makanan mengandung gula, maka bakteri pada mulut dapat metabolisme gula menjadi asam dan menurunkan pH. pH dapat menjadi normal karena dinetralkan oleh air saliva dan proses sebelumnya telah melarutkan mineral gigi. Derminalisasi dapat terjadi setelah 2 jam. Tanda dan gejala karies. Tanda awal dan karies adalah sebuah daerah yang tampak berkapur di permukaan gigi yang menandakan adanya demineralisasi. Daerah ini dapat terjadi tampak coklat dan berbentuk lubang. Proses tersebut dapat kembali ke salah satu irreversible, namun ketika lubang sudah terbentuk, maka struktur yang rusak tidak dapat digenerasi. Sebuah tampak coklat dan mengakilat dapat memandangkan karies. Daerah coklat pucat menandakan adanya karies yang aktif. Bila enamel dan dentin sudah mulai rusak, lubang semakin tampak. Daerah yang terkena akan berubah menjadi warna yang menjadi lunak ketika disentuh. Karies kemudian menjalar ke saraf gigi, terbuka dan akan terasa nyeri. Nyeri dapat bertambah hebat dengan panas suhu yang di gigi belakang. Pencegahan karies gigi. 1. Perawatan mulut. Perawatan mulut dilaksanakan dengan mempraktekkan instruksi sebagai berikut. 1. Sikat gigi minimal 2 kali sehari pada waktu siang dan sebelum tidur. 2.
2. Pilihlah sikat gigi yang berbulu halus dan permukaan datar kepala sikat gigi kecil. Yang C. Gunakan dental floss atau benang gigi sedikitnya 1 kali sehari. Yang D. Gunakan obat kumur anti plak yang mengandung antibiotik. Yang E. Untuk anak yang masih kecil dan belum dapat menggunakan sikat gigi dengan benar, dapat digunakan kain bersih yang tidak terlalu tipis untuk membersihkan bagian depan, belakang gigi, gusi, serta lidah. Caranya mempergunakan itu dengan melilitkan padah kemudian digosokkan kepada gigi. Yang F. Kunjungi dokter gigi maksimal 6 bulan sekali apabila mengalami pengelupasan gigi, luka oral dan menetap lebih dari 2 minggu atau sikat gigi. Yang kedua, diet sehat. Karies dapat dicegah dengan menurunkan jumlah gula darah dalam makanannya dikonsumsi. Hindari kebiasaan makan makanan yang merusak giginya yang manis dan lengket, dan membiasakan mengkonsumsi makanan yang baik untuk gigi. Yang ketiga, fluoridasi. Fluoridasi dilakukan dengan memungkinkan dokter gigi memberikan gel pada gigi, menambahkan fluoride pada suplai air minum di rumah, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, atau menggunakan tabel, tetesan atau hisap natrium fluoride. Karies gigi dapat dihindari apabila melakukan perawatan gigi dengan benar. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang penyakit asma pada anak-anak. Asma pada anak mempunyai berbagai aspek khusus yang umumnya berkaitan dengan proses tumbuh dan kembangnya seorang anak, baik pada masa bayi, balita maupun anak besar. Peran atau peran pada asma anak sangat besar dan merupakan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan dengan baik untuk diagnosis dan upaya penata laksana. Mekanisme sensitasi terhadap alergen serta perkembangan penjajaran alamiah penyakit alergi dapat memberikan peluang untuk mengubah dan mencegah terjadinya asma melalui kontrol lingkungan dan pengobatan pada anak. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengertian asma. Asma sendiri berasal dari kata asma. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sulit bernapas. Penyakit asma dikenal karena adanya gejala sesak napas, batuk, dan bengih yang disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Atau dengan kata lain, asma merupakan peradangan atau pembengkakan saluran napas yang reversibel sehingga menyebabkan diproduksinya cairan kental yang berlebih. Asma merupakan penyakit inflamasi koronik saluran napas yang disebabkan oleh reaksi hiperresponsif sel imun tubuh seperti mast cell, eosinophils, dan limfocytes terhadap stimuli tertentu dan menimbulkan gejala dyspnea, wheezing, dan batuk akibat obstruksi jalan napas yang bersifat reversibel dan terjadi secara episodik berulang. Menurut Prasetyo 2010, asma atau mengi adalah beberapa nama yang biasa kita pakai kepada pasien yang menderita penyakit asma. Asma bukan penyakit menular, tetapi faktor keturunan atau genetik yang sangat punya peran besar di sini. Saluran pernapasan seperti asma sangat sensitif dan memberikan respon yang sangat berlebihan jika mengalami rangsangan atau gangguan. Asma didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika terjadi gangguan pada sistem pernapasan yang menyebabkan penderita mengalami mengi atau wheezing, sesak napas, batuk, dan sesak
dan sesak di dada terutama ketika malam hari atau dini hari. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penyakit. Jenis penyakit dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama yaitu asma ekstrinsik. Asma ekstrinsik adalah bentuk asma yang paling umum dan disebabkan karena reaksi alergi penderitanya terhadap hal-hal tertentu atau alergen yang tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap mereka yang sehat. Antibodi ini mencari dan menempelkan dirinya pada sel-sel batang. Peristiwa ini terjadi dalam jumlah besar di paru-paru dan saluran pernapasan lalu membangkitkan suatu reaksi. Batang-batang sel melepaskan zat kimia yang disebut mediator. Salah satu unsur mediator ini adalah histamin. Yang kedua yaitu asma intrinsik. Asma intrinsik tidak responsif terhadap pemicu yang berasal dari alergen. Asma jenis ini disebabkan oleh stres, infeksi, dan kondisi lingkungan seperti cuaca, kelembapan dan suhu udara, polusi udara, dan juga oleh aktivitas olahraga yang berlebihan. Asma intrinsik biasanya berhubungan dengan menurunnya kondisi ketahanan tubuh, terutama pada mereka yang memiliki riwayat kesehatan paru-paru yang kurang baik. Misalnya karena bronkitis dan radang paru-paru. Penderita diabetes mellitus golongan lansia juga mudah terkena asma intrinsik ini. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang gejala penyakit asma. Frekuensi dan beratnya serangan asma bervariasi. Beberapa penderita lebih sering terbebas dari gejala dan bahaya mengalami serangan menjurus menjadi asma jenis intrinsik. Gejala-gejala bronkokonstriksi yang diakibatkan oleh pemicu cenderung timbul seketika. Yang kedua yaitu penyebab atau inducer yang mengakibatkan peradangan atau inflammation pada saluran pernapasan. Penyebab asma atau inducer bisa menyebabkan peradangan atau inflamasi dan sekaligus responsivitas atau respon yang berlebihan dari saluran pernapasan. Oleh kebanyakan kalangan kedokteran, inducer dianggap sebagai penyebab asma sesungguhnya atau asma jenis ekstrinsik. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit asma. Upaya pencegahan asma anak mencakup pencegahan dini sensitasi terhadap alergen sejak masa fetus, pencegahan manifestasi asma bronkial pada pasien penyakit atopi yang belum menderita asma, serta pencegahan serangan dan eksaserbasi asma. Penghindaran maksimal harus dilakukan di tempat anak biasa berada, terutama kamar tidur dan tempat bermain sehari-hari. Beberapa klinik telah melakukan upaya pencegahan sensitasi terhadap fetus dan bayi, antara lain dengan memberikan diet hipo dan non-alergenik serta penghindaran asap rokok. Selanjutnya yaitu pengobatan asma. Pengobatan asma pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga status aktivitas anak normal dan paru-paru normal, mencegah timbulnya asma kronik, serta mencegah pengaruh buruk tindakan pengobatan. Secara umum, obat asma dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu obat pelega. Obat pelega asma bertujuan untuk melegakan saluran nafas dan menghilangkan serangan serta eksaserbasi akut dengan pemberian bronkodilator. Bronkodilator yang banyak dipakai saat ini adalah agonis. Yang kedua yaitu obat pengontrol atau controllers. Obat pengontrol asma bertujuan menjaga dan mengontrol asma persisten dengan mencegah kekambuhan. Obat pengontrol asma yang banyak dipergunakan adalah kortikosteroid. Selain antiinflamasi lain seperti sodium kromonim, nedokromin, inhibitor, dan antagonis leukotriene.
Itulah tadi pemaparan materi saya yang berjudul penyakit asma pada anak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Juniartika, 2126010078, akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berupa makalah yang berjudul tentang bahayanya narkoba di kalangan remaja. Baiklah, pertama adalah kajian teori. Dalam kajian teori adanya pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika atau psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar yang digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, yaitu termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lainnya menunjukkan pada ketiga zat yang disebut adalah narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang disebutkan yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dapat juga menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis lainnya. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, sebagaimana tertuang dalam lampiran Undang-Undang 1945. Sebenarnya, narkoba ialah obat ilegal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Namun, dewasa ini atau zaman sekarang, narkoba banyak disalahgunakan, bahkan di kalangan remaja. Tidak sedikit yang terjerumus dalam bahaya narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahayanya narkoba tersebut. Ada beberapa jenis yang termasuk jenis narkotika. Yang pertama, tanaman papaver. Yang kedua, opium mentah. Yang ketiga, opium masak atau candu, jicing, jicingko. Yang keempat, opium obat. Yang kelima, morfina. Yang keenam, kokaina. Yang ketujuh, egonian. Yang kedelapan, tanaman ganja. Yang kesembilan, damar ganja. Oke. Baiklah, di Indonesia itu adanya pencandu narkoba yang perkembangannya semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 4 tahun. Artinya, usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan rokok yang sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajaran saat ini, dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat. Apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian menjadi ketagihan. Adanya jenis-jenis narkoba. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan menjadikan beberapa golongan jenis-jenis narkoba. Yang pertama, golongan 1. Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungannya. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua, golongan kedua yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan, yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Ciri-cirinya seperti morfin, petidin, dan selanjutnya golongan ketiga itu narkotika yang berkhasiat pengobatan yang
dapat digunakan dalam potensi ringan. Contohnya adanya codeine. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropik yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikotik melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Di psikotropika terdiri dari 4 golongan. Golongan pertama yaitu ekstasis, amfetamin, yang ketiga fenobarbital, yang keempat diazepam. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif yang di luar narkotika dan psikotropika yang meliputi minuman alkohol, mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaannya tertentu. Ada 3 golongan minuman beralkohol. Yang pertama golongan A yaitu kadar etanol 1-5 derajat seperti bir, dan golongan kedua golongan B yaitu kadar etanol 5-20%, contohnya minuman anggur. Golongan C yaitu kadar etanolnya 20-45%, contohnya whisky, vodka, Monster House, dan Johnny Walker. Berdasarkan efeknya, terdapat perilaku yang ditimbulkan dari narkoba yang digolongkan menjadi 3, yaitu golongan depresan atau donor adalah jenis narkoba yang berfungsi berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih baik seseorang yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah akan mudah terjerumus untuk mengikuti ajakan-ajakan yang negatif, seperti mengikuti ajakan untuk menjadi pengedar narkoba. Yang kedua, sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik akan terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk mencoba-coba, ikut tren atau gaya, lambang atau sosial yang ingin melupakan persoalan dan lain-lain, maka narkoba kemudian disalahgunakan. Tingkat penyalahgunaan pada narkoba biasanya itu meliputi rasa keinginan yang ingin mencoba-coba, ingin senang-senang, menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, penyalahgunaan, dan sudah ketergantungan atau candu. Adanya dampak negatif penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang pertama yaitu dampak fisik. Dampaknya adalah adanya gangguan pada sistem saraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, dan kesehatan reproduksinya dapat terganggu. Yang kedua, dampak psikis dan sosial bagi pemakaian narkoba yaitu adanya lemban kerja, yaitu ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, dan berkhayalan penuh curiga. Bagaimana kita dapat mencegah terhadap penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja tersebut? Kita dapat mengupayakan pencegahan tersebut terhadap penyebaran narkoba di kalangan remaja dengan menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak pada zaman sekarang. Pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang lebih akan melakukan yang tak kalah penting adalah pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan pada siswa, karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun akhirnya mereka
mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua harus sigap dan waspada akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktunya akan meracuni pada anak-anak kita sendiri. Ada tingkat intervensi, yaitu adanya primer, sekunder, dan tersier. Nah, dalam penyalahgunaan narkoba, kita juga dapat menerapkan pola hidup yang baik dan benar pada generasi muda di kalangan remaja saat ini, yaitu dengan menjaga kesehatan bagi kita tentunya akan lebih baik dan menguntungkan daripada kita mengobati akan penyakit yang diderita. Menjalankan pola hidup sehat itu yang dimaksud dengan pengertian adalah segala aktivitas kehidupan kita dalam melaksanakan kehidupan sehat, baik dari segi pola makan yang baik dan juga pola keseharian kita yang mencerminkan kehidupan sehat, baik itu dalam aktivitas olahraga yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan juga menghindarkan dari hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit bagi tubuh kita. Mengkonsumsi makanan dan buah-buahan yang bersehat serta bergizi. Yang ketiga, mempunyai waktu istirahat yang cukup. Yang keempat, menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan. Dan keempat, olahraga secara teratur. Dan kelima, minum air putih yang cukup. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang osteoporosis pada manusia. Sebelum kita mengenal osteoporosis pada manusia, kita harus mengenal dulu apa itu osteoporosis. Osteoporosis merupakan salah satu penyakit degeneratif yang menjadi permasalahan global di bidang kesehatan termasuk di Indonesia. Osteoporosis merupakan penyakit yang ditandai dengan massa tulang yang rendah dan atau berkurang, disertai dengan gangguan mikro, arsitektur tulang, dan penurunan kualitas tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Osteoporosis itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu osteo yang artinya tulang dan porosis yang artinya keropos. Osteoporosis adalah kondisi medis yang terjadi pada tubuh manusia dengan ditandai beberapa sifat khas yang dimilikinya. Sifat-sifat khas tersebut adalah tulang yang memiliki massa rendah, biasanya disertai dengan mikroarsitektur pada tulang dan diikuti dengan penurunan kualitas pada jaringan tulang yang akhirnya akan dapat menimbulkan kondisi di mana tulang akan rapuh, dan terutama terjadi pada pinggul, tulang belakang, pergelangan tangan, lengan, dan panggul. Mengenal istilah osteo yang lain. Istilah osteo berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulang. Jadi osteoporosis adalah osteo atau tulang yang porous atau berlubang dan keropos. Mungkin Anda pernah mendengar istilah lain yang juga ada kaitannya dengan osteo, sehingga Anda perlu tahu apa yang dimaksud agar tidak timbul kesalahpahaman. Yang pertama, osteoartritis, yaitu yang oleh kalangan medis sering disingkat dengan istilah OA, adalah suatu radang sendi banyak dijumpai pada orang berusia 65 tahun ke atas. Osteoporosis juga kebanyakan menimpa orang tua. OA atau osteoartritis sangat berbeda dengan osteoporosis. Bila osteoporosis mengenai tulang, pada OA yang terserang adalah sendi-sendi penyangga berat badan karena pengaruh faktor berat badan, usia, serta faktor metabolik lainnya seperti gula, lemak, dan asam urat dalam darah. OA bisa juga terjadi akibat trauma yang berulang pada sendi.
Yang kedua, osteomalacia. Osteomalacia adalah kelainan tulang di mana tulang menjadi lunak, lemah, dan rapuh sehingga sangat mudah menjadi fraktur tulang atau fragility fraktur. Yang ketiga, osteopenia. Keadaan ini merupakan tanda awal dari osteoporosis. Pada pemeriksaan densitas tulang ditemukan pengeroposan tulang dalam derajat yang lebih ringan. Osteopenia harus segera ditangani dengan baik agar tidak berlanjut sampai terjadi osteoporosis atau patah tulang. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis osteoporosis. Osteoporosis memiliki beberapa jenis. Adapun jenis-jenis dari osteoporosis yaitu wanita menopause. Yang keempat, osteoporosis sekunder, yaitu osteoporosis ini tergolong dalam jenis osteoporosis tingkat rendah. Biasanya osteoporosis jenis ini terjadi karena adanya perubahan hormon yang tidak normal atau dapat disebabkan karena gagal ginjal, pengaruh obat-obatan. Salah satunya penyebab osteoporosis sekunder. Yang kelima, osteoporosis postmenopausal. Jenis ini disebabkan karena tubuh mengalami kekurangan salah satu hormon yang cukup penting, yaitu hormon estrogen atau hormon yang ada pada wanita. Hormon estrogen memiliki fungsi sebagai pengangkut kalsium ke dalam tulang, sehingga jika hormon estrogen mengalami gangguan, maka menimbulkan masalah atau membawa kaum wanita berada pada kondisi medis yang disebut osteoporosis postmenopausal. Baiklah, kita akan lanjut ke faktor-faktor risiko osteoporosis. Yang pertama, siapa sajakah yang memiliki risiko terkena osteoporosis? Yang pertama, usia 30 tahun ke atas atau lansia. Seorang yang telah berusia 30 tahun ke atas memiliki kemungkinan besar terkena osteoporosis. Hal ini dikarenakan pada mulai usia tersebut proses pembentukan tulang cenderung lambat dan lebih sedikit dibanding dengan hilangnya sel tulang. Yang kedua, seorang perokok. Merokok dapat menurunkan kadar hormon estrogen di dalam tubuh. Yang ketiga, melalui keturunan. Dan keempat, berat badan pada wanita. Kemudian, ciri-ciri seseorang terkena osteoporosis. Secara umum ada 5 ciri-ciri yang menandai seseorang terkena osteoporosis. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Tinggi badan berkurang, 2. Patahnya tulang tungkai, 3. Rasa nyeri secara tiba-tiba, 4. Fragile fraktur, 5. Struktur bentuk tubuh berubah. Kemudian gejala osteoporosis. Pada awalnya osteoporosis tidak menimbulkan gejala, bahkan sampai puluhan tahun tanpa keluhan. Jika kepadatan tulang sangat berkurang sehingga tulang menjadi kolaps atau hancur, akan timbul nyeri dan perubahan bentuk tulang. Jadi seseorang dengan osteoporosis biasanya akan memberikan keluhan atau gejala sebagai berikut. Yang pertama, tinggi badan berkurang. 2. Bungkuk dan bentuk tubuh berubah. 3. Patah tulang. 4. Nyeri bila ada patah tulang. Selanjutnya, pencegahan osteoporosis. Yang pertama yaitu dengan banyak mengonsumsi kalsium. Yang kedua, banyak mengonsumsi vitamin D. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Yang keempat, makan sehat seperti ikan, daging unggas, telur, kacang-kacangan, sayur, buah-buahan, makanan omega 3 dan pola hidup sehat.
Selanjutnya pengobatan osteoporosis. Yang pertama bisa dengan pengobatan biofosfonat. Yang kedua suplemen kalsium dan vitamin D. Dan ketiga pengobatan osteoporosis hormonal. Penggunaan hormon tertentu untuk mempertahankan kepadatan tulang dan menghindari risiko tulang patah. Adapun beberapa obat osteoporosis hormonal adalah yang pertama hormon estrogen, yang kedua hormon testosteron, yang ketiga obat penumbuh tulang, keempat kalsitonin, kelima selektif estrogen reseptor modulator. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum